mana enak makan soto nggak ada jeruk gitu. Nah. Ya jangan banyak-banyak, jangan balapan jeruknya sama kuahnya. Kuahnya, termasuk juga cukanya ya dok? Iya. Oke, Jangan ya intinya Anda cari warteg yang lengkap lah, jangan ada telur balado doang. Iya. Hai sahabat Sonora, kembali lagi di Kamu Sehat barengan sama Fidel dan juga Dr. Santi dari Medical Center Kompas Gramedia. Hai dok. Hai Fidel. Halo sahabat Sonora. Apa kabar Dok San? Luar biasa baik. Ih kalau Dok San tuh baik terus ya, sehat terus ya dok. Nggak ada tuh cerita Dok San asam lambung gitu ya? Ada sih kalau bandel. Oh wow, ternyata Dok San pernah nakal guys. Tapi kalau Ingat, lakukan apa yang dokter katakan, bukan melakukan apa yang dokter lakukan. Oh wow, sebuah prinsip yang lebih ke pembenaran ya, alasan aja Dokter gitu juga ya. manusia. Oh iya sih, dokter juga manusia. Itu Iya, highlightnya kadang-kadang ya. berdosa gitu ya. Oke, berarti dokter pernah asam lambung juga sih dok? Pernah ya? Pernah. Oke, baiklah. Tapi kalau ngomongin asam lambung, mungkin Anda pernah dengar juga kaitannya nih nyambung-nyambungnya asam lambung, MAH, sama GERD. Ini bedanya apa nih dok sebenarnya? Bingung ya? Bingung. Iya, karena istilah dalam bahasa awam itu memang membingungkan dan membuat kerancuan. Gitu ya. Jadi kalau dibilang penyakit MAH, karena kalau cuma bilang MAH aja, MAH itu sebetulnya bahasa lainnya dari kantong nasi atau lambung. Oke. Jadi kalau cuma dibilang MAH, ya kantong lambung, nggak ada penyakitnya karena menunjuk pada sebuah organ gitu. Makanya bilangnya penyakit MAH. Kalau penyakit MAH itu merujuk pada istilah kedokteran yang namanya gastritis. Oke. Sedangkan kalau penyakit asam lambung merujuk pada istilah kedokteran yang tadi Fidel bilang GERD. Oh, berarti Jadi, penyakit asam lambung beda. itu GERD, sedangkan penyakit MAH itu adalah gastritis. Iya. Oke, dibedakan. Tapi kalau sekarang kita akan membahas fokusnya ke asam lambung ya dok. Ada nggak sih makanan yang perlu dihindari, makanan atau minuman begitu ya, yang perlu dihindari oleh seseorang yang menderita penyakit asam lambung? Apa nih dok? Sebetulnya pantangannya kurang lebih sama sih antara yang GERD dengan yang gastritis. Oke. Nah, pantangan minuman dulu ya. Boleh. Jadi kalau untuk minuman nih, kita sebaiknya menghindari minuman dengan kandungan alkohol, dengan kandungan kafein, dan minuman dengan soda. Kalau gitu intinya minum air putih. Ya. Wow. Betul. 100 dapat piring. Dapat piring ya, nanti kita cari sendok sama garpunya ya. Terus dok, nggak boleh itu minumannya ya. Terus. Sekarang makanannya. Kalau makanannya paling gampang itu jangan makan yang pedas, jangan makan yang terlalu asam, jangan makan yang terlalu berminyak. Itu gampangnya ya dok? Gampangnya aja Gampang susah. kan? Masalahnya kalau misalnya kita beli makanan gitu ya dok, kalau masak mungkin bisa dikontrol sendiri ya, tapi kan nggak semua orang punya waktu buat masak ya dok. Kalau beli makanan nyari yang nggak terlalu asam, nggak terlalu pedas, nggak terlalu berminyak, susah juga nggak sih dok? Memang kalau jajan agak susah, harus diakui. Karena makanan yang ada di mana-mana tuh cenderung berminyak. Dan trendingnya itu semakin pedas, semakin viral gitu. Challenge kan. gitu kan. Challenge. Padahal itu merusak lambung ya. Jadi segala sesuatu yang enak apabila dikonsumsi terlalu berlebihan menimbulkan penyakit. Terus mengatasinya bagaimana? Pilih kalau bisa diusahakan yang tidak ada cabenya, tidak ada unsur-unsur yang menyebabkan pedas. Tidak hanya cabai ya, kalau ladanya berlebihan juga menyebabkan gangguan gitu ya. Terus pilih kalau seandainya tidak ada, misalnya nih kita ke warteg, terus adanya cuman telur balado misalnya, ya disingkirin cabenya, terus atau minta cabenya dikerok dengan sendok gitu, jadi benar-benar telurnya aja. Atau semoga nggak diomelin mbak wartegnya ya. Biasanya enggak sih. Repot banget deh yang ini cuma makan nasi sama telur. Pengalaman pribadi gitu ya. Oh enggak ya. Karena kalau sambelnya keikut,
tentu semakin banyak perutnya semakin tidak enak gitu. Terus misalnya kalau kita beli soto kan ada jeruk nipisnya, ya Mbok jangan banyak-banyak. Kalau memang tidak mau ya tidak usah, tidak apa-apa. Tapi mana enak makan soto nggak ada jeruk gitu. Ya jangan banyak-banyak, jangan balapan jeruknya sama kuahnya. Termasuk juga cukanya ya Dok? Iya. Oke, ya intinya Anda cari warteg yang lengkap lah, jangan ada telur balado doang. Iya. Oke, baiklah. Bawa. Iya, lebih baik kayaknya bawa bekal aja ya. Iya. Jadi kita tahu apa yang ada di dalam makanannya gitu, kandungannya ya Dok? Iya, betul. Oke, kalau itu yang harus dihindari. Selain itu ada tips-tips yang perlu diperhatikan buat penderita penyakit asam lambung nggak nih Dok? Iya, sebenarnya penderita asam lambung itu paling baik kalau dia makan dalam jumlah sedikit. Oh, malah harus sedikit ya? Tapi sering. Jadi mungkin tiap 2,5 jam, 3 jam makan sesuatu. Jadi makan pagi, makan besar ya, makan siang, dan makan malam. Terus di tengah-tengah itu boleh ditambahkan dengan snack. Jadi antara makan pagi dengan makan siang 1 kali snack, antara makan siang dengan makan malam 1 kali snack, antara makan malam sebelum tidur 1 kali snack, boleh gitu. Nah, dengan catatan snacknya jangan yang tinggi kalori. Oh, oke. Pisang aja 1 boleh nggak? Kalau untuk pisang, beberapa orang mengalami perut yang tidak enak sesudah makan pisang, tapi beberapa makan pisang malah enak. Nah, susahnya gini, pantangan-pantangan terhadap makanan yang menyebabkan gangguan lambung, menyebabkan mahnya kumat, itu sifatnya individual, pribadi. Jadi mungkin buat saya kalau lagi perutnya nggak enak, lagi melilit gitu, sakit gitu, perih, mungkin saya kalau minum susu jadi enak. Atau orang yang lain mungkin kalau minum teh jadi enak. Tapi buat orang yang lain lagi, kalau minum susu tambah parah gitu. Ya? Ya, jadi buatlah jurnal makanan apa dan minuman apa yang memicu menambah parah sakit lambungnya, dan makanan-makanan mana yang minuman mana yang rasanya kok enakan gitu kalau habis. Oh, ya. Berarti disesuaikan dengan individu masing-masing aja ya Dok? Iya. Oke, baiklah. Ada lagi Dok tipsnya mungkin buat penderita penyakit asam lambung? Makannya pelan-pelan. Nah, jangan ke susu. Kalau ke susu banyak angin yang masuk, bisa bikin perutnya nggak enak. Gitu. Terus karena makanannya dikunyah dan tidak dengan sempurna dengan gigi di mulut, maka ketika tertelan membuat si lambung bekerja lebih keras karena bentuknya belum terlalu halus ya. Terus makanlah dengan rutin. Jadi jangan suka telat makan, aduh lagi nggak sempet gitu kan, terus nggak makan. Ganjel-ganjel aja dulu dengan sesuatu yang gampang gitu. Terus jangan lupa kalau habis makan kita jalan. Jalan kaki gitu Dok, keliling-keliling rumah gitu? Iya, terserah mau kemana aja boleh. Tapi jangan keluar-keluar ya, kan lagi pandemi. Oh iya, kalau mau keluar ya jangan lupa pakai masker. Nah, terus jangan lupa juga ini berlaku lebih khususnya untuk penderita asam lambung. Jadi yang GERD, itu kalau habis makan jangan langsung berbaring. Karena kalau dia berbaring, maka secara gravitasi si asam lambung itu sulit berada di bawah. Karena kalau kita berdiri begini, dia di bawah ya? Karena cairan kan akan menempati bagian yang terbawah gitu. Sehingga si asam lambung ini nggak sempat naik ke atas. Nah, kalau kita berbaring, maka secara gravitasi asam lambungnya ini bisa mencapai ke katup yang di atas, sehingga bisa bocor naik sampai ke dada, sampai ke terasa di mulut gitu. Berarti kalau habis makan jangan tiduran dulu, jalan-jalan tadi itu ya Dok. Berapa lama Dok? 2 jam. Waduh. Ya Anda 2 jam sambil bawa laptop gitu sambil kerja mungkin bisa enggak ya? Agak kurang. Oke, itu tadi tips-tipsnya. Bisa disembuhkan nggak Dok? Pertanyaan terakhir nih. Atau perlu dijaga aja? Nggak bisa sebetulnya kalau sakit mah itu dia ada beberapa macam. Ada mah yang akut, ada mah yang kronis gitu. Bisa disembuhkan kalau kita tahu penyebabnya. Penyebabnya macam-macam. Ada karena bakteri, ada karena misalnya dia makan obat-obatan yang sifatnya asam. Nah, untuk sahabat Sonora yang konsumsi obat-obatan, perhatikan kalau begitu kita konsumsi obat-obatan kok perutnya nggak enak gitu, lapor ke dokternya. Mungkin obatnya itu sifatnya asam, atau lihat ngintip di
bungkusnya, itu kalau ada tulisannya titik-titik nama obatnya apa, kan keriting tuh namanya tuh ya, Iya, apa-apa gitu. Okay. Belakangnya aja intip. Kalau ada tulisannya H, C, L, itu artinya asam. Atau namanya ada titik-titik acid, nah itu sifatnya asam. Atau pakai bahasa Indonesia dia asam apa-apa gitu, nah itu sifatnya asam. Nah, penderita sakit mah yang agak parah, kalau diberi obat-obat seperti itu tuh bisa terpicu. Atau orang yang normal diberi obat-obatan yang ada HCl-nya bisa terpicu. Tidak semua ya, kalau dia sensitif bisa terpicu. Nah kalau dia penyebabnya itu karena obat-obatan, obatnya dihentikan ya dia sembuh. Atau misalnya dia ada bakteri, nah kalau bakterinya diobati, diberi antibiotik, sembuh juga gitu. Oke, jadi penting untuk cari tahu dulu nih penyebabnya apa dari penyakit asam lambung supaya bisa disembuhkan. Tapi sambil menunggu mencari tahu penyebabnya, jangan lupa dipraktikkan tadi tips-tips dari Dokter Santi, apa yang harus dihindari dan bagaimana pola makan yang baik untuk penderita penyakit asam lambung. Dokter Santi, terima kasih banyak. Terima kasih Fidel. Mudah-mudahan sahabat Sonora terbantu, dan jangan lupa sehat itu mudah, sehat itu murah. Penting untuk diingat. Dan jangan lupa juga sahabat Sonora, yang juga penting sekali untuk diingat adalah jangan lupa subscribe, komen, dan juga like video-video di YouTube channelnya Sonora FM. Buat Anda yang mau mendengarkan versi podcastnya, bisa didengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan juga ke www.sonora.id. Kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Bye! Dah.